Apa niatnya? Belajar. Ya. Karena niat itu maka sampailah Bapak ke sini. Ketika baca Al-Quran, kita meniatkan untuk menghantam setan di dalam diri seseorang. Begitu. Menterapi sakit seseorang tersebut. Terutama menterapi apanya? Kolbunya. Baik. Bagaimana keyakinan ini akan tumbuh? Adalah dari pengalaman, Pak, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus melakukannya berulang-ulang hingga kita betul-betul yakin. Kalau kita belum berpengalaman, maka kita melihat pengalaman orang lain. Nah, sekarang kita akan melihat apa namanya? Di sini kekuatan niat bekerja. Hah? Ini hari ketiga tidak ada tempat lagi buat jin-jin sombong. Hari ketiga ini, hari kedua. Sudah taubat, sudah pergi, Kang. Ukhruj ya Allah. Ukhruj. Ukhruj ya Allah. Yang sentuh apa? Runtuhkan kesombongan kamu. Itu lebih baik buat kamu. Runtuhkan kesombongan. Atau jari-jari kamu akan hancur perlahan-lahan. Ya, jadi itu pelajarannya bukan bukan doa yang panjang-panjang, tapi yang disertai dengan kekuatan niat. Itu tadi sebuah doa, bukan sebuah bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada yang hafal doa itu? Ada yang tahu artinya? Nah, kan nggak tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang di atas namanya tidak ada satupun bahaya baik di langit ataupun di bumi, ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dan dia Maha melihat dan lain. Jadi ketika dibacakan, ketika dia menyerang kita, Pak, saya baru baca doa, artinya membaca doa perlindungan dengan menyebut asma Allah yang di atas namanya tidak ada satupun bahaya baik di langit ataupun di bumi, ya. Kemudian dan Allah Maha melihat, ya, alim, wa huwas samiul alim, ya. Nah itu dia, setan itu langsung jatuh, Pak. Itu refleksi betul-betul setan itu seperti itu ketika kita bergantung kepada Allah. Ketika kita meniatkan, ya. Bahkan ketika setan ini bereaksi menyerang saya tidak baca apa-apa di dalam kolbu saya sekalipun. Banyak orang yang tanya, tadi baca apa dalam hatinya? Tidak baca apa-apa. Hanya saya berpikir, dia itu setan dan saya manusia. Setan makhluk yang lemah, yang Allah hinakan, dan kita adalah makhluk yang mulia. Coba, silahkan saja kalau kamu bisa begitu.
Namun ketika dia mulai membahayakan saya, mulai mendekati, saya mulai baca doa perlindungan. Maka malaikat meringkusnya, Pak. Allah alam bisawab. Satu kekuatan menghentikan dia. Ini tidak hanya satu kali terjadi, banyak sekali, puluhan video. Berbagai ilmu tidak ada yang mampu menembus Al-Quran ini, Pak. Tidak ada yang akan mampu, ya, tidak akan. Satu lagi, kalau Bapak Ibu tidak percaya, teman saya, ya, Abu Ajhar Askari. Jadi ada seseorang yang sudah bosan dengan kesaktiannya, dia ingin membuang kesaktiannya, Pak. Ternyata setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, ini pun di sini kita bisa melihat. Jurus apa ini? Jurus apa ini? Ini jurus apa? Santang. Dari mana? Dari mana? Mau santang. Mau santang. Mau santang. Santang apa? Mau santang. Harimau santang. Yang jelas ngomongnya, yang jelas. Duduk. Duduk yang jelas. Ya. Orang ini sudah bertobat kepada Allah. Ya. Ya Mas Sarojin, dengarkan saya. Jika kamu tidak mau ikut bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengazab kamu. Allah akan menghukum kamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semua keluar dari jurusnya, semua jurusnya. Ingat, ya Mas Sarojin, semua dalam jurus orang-orang ini keluar lewat jurusnya. Semuanya jurusnya keluar dan kalian keluar lewat jurus-jurus tersebut. Lompatlah kalian semua dari jurusnya. Ada berapa jurusnya? Semua ada berapa jurusnya dan kalian semua lompat dari jurus-jurusnya. Ingat, orang ini sudah bertobat kepada Allah, memutuskan perjanjian semuanya, perjanjian dengan kalian semua. Jadi kalian semua tidak boleh tinggal di tubuh orang ini. Ya, ingat, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa menghukum kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semuanya jurusnya keluar. Keluarlah jurus kamu. Semuanya lompat lewat jurus-jurus kamu. Bersihkan jiwa orang ini dari jurus-jurus kamu semua. Ya Mas Sarojin, buka pintu lewat jurus-jurus kamu dan kalian semua keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات والأرض. Jurus apa itu? Udah keluar. Kamu keluarin semua jurus kamu. Keluar jurusnya, ya. Jurus kamu terakhir hari ini. Keluarin semuanya. Itu keluar semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar lewat situ. Keluar lewat kedua tangan kamu. Allahu Akbar. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Mas Sarojin, dengarkan saya. Dengarkan. Ya. Ya kamu tidak mau keluar dari tubuh orang ini. Orang sudah bertaubat kepada Allah, maka kamu akan dilaknat oleh Allah. Kamu akan diazab oleh Allah. Semuanya keluar. Keluar dengan sukarela. Atau mau keluar dengan cara dipaksa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الذي الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك خاسئا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا Mereka-mereka yang punya ilmu. Kira-kira ilmu apa Pak tadi? Joget-joget apa itu ya? Ya, entah tari apa itu ya. Yang ada di benak saya bagaimana dengan dalang-dalang, ronggeng-ronggeng, kuda lumping dan lain-lain ya. Ya. Dan kita tidak boleh menghakimi, biarkan mereka mengetahui ciri-ciri yang ada di dalam tubuh tadi, ada nggak? Nah teman-teman semuanya, meskipun kita bukan pelaku praktisi kemaksiatan itu, ya, bisa jadi ayah kita, nenek kita. Nah ini pun bisa insya Allah disembuhkan dengan Al-Quran. Ya. Baik, nampaknya ruangan semakin panas ya. Gimana? Masih ada yang ngantuk nggak? Ya, salah ya. Itu kekuatan niat Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan power pukulannya yang kencang. Tadi hanya tepukan biasa, tapi dia begitu. Atau hanya bacaan, tapi efeknya seperti ribuan panah yang menusuki jantungnya, begitu. Seperti ada bala tentara api yang menyerang dia sampai sekarat, begitu ya. Itu apa? Allah menunjukkan kehebatan Al-Quran ketika dibacakan dengan niat, baik. Dengan niat, dengan mengetahui musuh kita siapa. Allah menunjukkan real setannya seperti itu. Jadi itu bukan manusia lagi tapi setan. Begitu ya. Dalam diri manusia tersebut. Bapak Ibu, ini rekayasa atau bukan? Sangat sulit sekali mengatakan ini rekayasa karena ini asli. File aslinya pun masih ada di saya ya. Baik, yang ketiga, teknik yang ampuh Pak. Kita harus tahu caranya. Nah, ini insya Allah akan kita jelaskan dan kita praktekkan besok ya. Teknik-tekniknya ini ada beberapa teknik dasar, ada 5 teknik dasar yang akan kita praktekkan, akan kita ketahui besok insya Allah, kita pun akan praktekkan ya. Jadi selain pedangnya tajam, pegangannya kuat, tidak ada luka di tangannya, niatnya baik ya, niatnya kuat, kemudian juga ada teknik yang ampuh, kita kenali siapa musuh kita. Bapak sampai saat ini, sampai detik ini ada yang masih takut sama setan enggak? Kenapa kita takut sama setan? Nah, ini kan sebuah pertanyaan, Pak. Ketakutan adalah sesuatu yang alami, betul? Ketakutan adalah sesuatu yang alami, murni ada dalam diri semua manusia. Tapi untuk hal-hal yang wajar. Apa definisi ketakutan? Sebuah kondisi kita mengetahui tentang bahaya di depan. Misalkan saya jalan ke depan, di sini ada jurang 500 meter. Saya takut untuk melanjutkan karena ada jurang, begitu. Itu hal-hal yang wajar. Misalkan di depan saya ada ular sebesar ini, Pak, kira-kira saya takut nggak? Di sini ada ular berbisa, misalkan ini ular, Pak. Ular kobra, Pak. Takut nggak kira-kira saya? Saya tambahin deh, panjangnya 2 meter ini ular kobra di sini. Takut nggak saya? Normal nggak? Itu sesuatu yang alamiah karena mengetahui adanya bahaya di depan itu takut. Kalau setan ini kan tidak membahayakan, Pak. Di mana ceritanya ada yang mati digigit pocong? Ya, ada yang jantungan ditendang pocong? Nggak ada, nggak begitu. Itu hanya ketakutan yang tidak berlandaskan atau situasi rusaknya akal kita karena dirusak oleh sesuatu media yang membabi buta, padahal tidak ada ya. Baik, sekarang teman-teman, kalau ular ini di depan saya kemudian saya pakai helm, pakai jaket,
pakai sepatu. Kira-kira masih takut nggak saya? Enggak. Berkurang, tapi masih takut sedikit ya? Ada. Baik. Kemudian ini saya lempar keluar Pak. Di Balai Dogon keluar Pak. Keluar, di luar ada tembok yang mengelilingi saya, di atas, di bawah tidak ada sedikit pun celah. Di luar ada ribuan ular. Kira-kira takut nggak Bu? Masih takut nggak? Masih. Meskipun ada tembok, saya tambah temboknya 5 lapis Pak, atas bawah, kiri kanan. Masih takut nggak? Tidak. Baik. Sekarang, kenapa takut? Karena temboknya tipis Pak. Temboknya mungkin setipis layar ini, begitulah, setipis baju saya ini. Makanya kita takut, betul kan? Nah beginilah manusia, ketika tembok imannya tipis, maka dia akan takut kepada setan. Ketika tembok imannya tebal, maka dia tidak akan pernah takut. Tidak akan pernah takut kemanapun. Kemanapun. Mau setan-setan di Papua, setan-setan di Cina, setan-setan di Guangzhou, di mana-mana sama mereka itu lemah. Ya, karena Allah sendiri yang telah memberitahukan. Ya. Inna kaida kana syaitani dhaifan. Ya, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Ya, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Setan ini hal yang akan insya Allah menguatkan kita saat masuk ke dalam alam manusia. Ya, alam manusia ini alam apa? Alam materi. Itu dia butuh energi yang luar biasa. Sama seperti ketika manusia menyelam. Betul nggak Pak butuh energi? Atau setidaknya butuh pasokan energi. Ini diperhatikan. Butuh tabung oksigen. Berapa lama kita mampu menyelam Pak? Tanpa oksigen 5 menit, betul nggak? 3 menit, bahkan 30 detik Pak standarnya. 30 detik kita bisa hidup di air ya, tanpa tabung oksigen. Baiklah. Sama dengan ikan Pak, ketika ikan naik ke darat, dia berapa lama bertahan di darat? Tidak akan bertahan lama. Begitupun setan yang masuk ke alam manusia, dia tidak akan pernah bisa bertahan lama. Makanya setan-setan dalam film-film itu sebentar-sebentar kan munculnya kan, ya nggak? Nah, ya nggak? Bapak pernah nggak melihat pocong lagi ngobrol berdua gitu? Enggak kan? Curhat, masang strategi, enggak kan? Di film pun tidak ada begitu, ya sedikit-sedikit. Kenapa? Demikian, setan masuk ke alam manusia butuh tenaga, dan dia tidak bisa bertahan lama. Seperti Bapak Ibu semuanya, ikan naik ke darat. Baiklah, sekarang begini. Kalau Bapak seorang yang sakti di darat, turun ke laut, masih ada nggak kesaktiannya? Ada. Baik, ada yang punya jurus Pak? Atau ada penyelam? Ada penyelam di sini? Baiklah, Bapak seorang penyelam unggul. Turun ke lautan, ketemu dengan paus, berantem dengan paus. Siapa yang menang? Paus. Kepastiannya hampir 100% Pak ya. Sekarang pausnya ke darat, berantem dengan Bapak, siapa yang menang? Ya Bapak ya, sama Ibu pun paus kalah Bu di darat. Dibiarin aja mati, begitulah bahasanya. Betul nggak? Kenapa paus tidak menang di daratan? Bukan alamnya. Bukan alamnya. Kekuasaan dia di laut, tidak di darat. Paham ya? Kenapa setan bisa bertahan lama dalam tubuh manusia? Karena dikasih makan Pak. Itu dia. Makanannya banyak, amalan-amalan itu termasuk semua hal-hal bentuk-bentuk kesyirikan ya, dosa-dosa dan lain-lain. Itu dikasih makan, makanya kuat bertahan lama. Atau kita dukung Pak, marah sedikit kita antar. Nah ini dia, hal-hal yang menimbulkan setan menjadi kuat. Baik, jadi sekarang kesimpulannya, saat setan terlihat di alam Bapak, di Sukabumi misalkan, itu kesempatan Bapak Ibu untuk menyiksa setan ini, membinasakan dia, seperti ikan yang sedang di darat. Ya, jangan takut ya. Itu saat-saat terbaik untuk melemahkan dia, karena berani-beraninya setan ini muncul di hadapan manusia. Begitu yang bertauhid itu Pak, tidak lari. Kalau lari dia akan ngejar kita. Nah, gitu dah. Ya, jadi kalau kita ngejar dia, setannya akan lari. Ya, siap ya? Siap. Salam tauhid. Nah, begitu Pak. Karena mau tidak mau kita harus mempersiapkan ini dulu sebelum diruqyah. Kalau tidak begitu, maka kita tidak akan pernah menang Pak. Karena kita takut sama setan. Nanti waktu praktek baru aja dibacakan sudah bereaksi, kitanya lari. Kalau saya senang Pak pasien bereaksi itu.
Alhamdulillah Al-Quran sudah berefek kepada jasadnya, setannya sudah muncul. Mau ngapain lu? Setannya sudah kepepet, baru dia bereaksi. Karena ada banyak orang yang diruqyah tidak tembus-tembus karena setannya masih kuat. Baik, saya lanjutkan Pak. Setan ditambah setan, ini formulanya ya. Hasilnya adalah setan. Ya. 7 setan ditambah 2 setan, hasilnya 1 setan tetap. Dan setan tidak punya pelindung. Sementara manusia punya pelindung. Siapa pelindung manusia? Allah. Ya. Pelindung setan siapa? Tidak ada. Pelindungnya iblis, dan iblis pun musuh Allah, musuh bebuyutan, musuh kita semua. Ya, Bapak Ibu semuanya, begitu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu adalah pelindung kita yang akan mengajak manusia dari kegelapan menuju alam yang terang, ya, menuju cahaya. Nah, ini dia menjadi praktisi ruqyah berarti menjadi musuh-musuh setan Bapak Ibu semuanya. Ya, dan ini harus siap. Siap tidak siap karena setan sudah menjadi musuh kita sejak lama, ya. Baik ya. Ini konklusinya atau kesimpulannya ada 5 rahasia. Yang pertama adalah kualitas suara. Yang kedua niat dan keyakinan. Niat yang pertama untuk menyembuhkan, yang kedua tidak pernah lagi takut dengan setan, ya. Meskipun jangan berharap bertarung dengan setan, ya, jangan, karena mereka jahat. Kemudian teknik yang berikutnya kita butuh teknik, ya, dengan menyentuhnya, dengan menepuknya, dengan meniupnya, mengusapnya. Ini akan diajarkan besok. Yang berikutnya kenali musuh Anda siapa, ya, musuh kita siapa? Setan. Kenali kelemahannya, kenali kekuatan kita. Kekuatan kita mana? Dekat dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin setan jauh, ya. Berikutnya hancurkan perisainya Pak. Nah, perisai ini ada di dalam diri kita. Begitu teman-teman semuanya. Ini adalah 5 hal yang insya Allah akan menguatkan kita, ya. Untuk menghancurkan perisai dalam diri musuh atau dalam orang yang mau diruqyah, ini kita akan bahas besok, ya. Ada 5 hal, 7 hal. Pertama kita harus mengubah konsep mahabbah. Kemudian taubatan nasuha tentang pentingnya dan pengaruhnya terhadap ruqyah syariah. Kemudian memaafkan dengan sempurna, ya. Kemudian hijrah juga, move on, ya. Kemudian merubah fokus, kemudian sabar dan sholat, kemudian menciptakan perubahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan salam terindah dan termegah. Sebuah salam dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya, para ustadz dan juga para kaum muslimin muslimat semuanya, kita bertemu lagi di session yang kedua Rehab Hati Qur'ani ini. Kita akan review selama insyaallah 1 jam ke depan atau setengah jam ke depan untuk mengulangi materi yang kemarin, ya. Karena barangkali ada teman-teman kita yang baru hadir. Yang pertama, saya perkenalkan kembali tentang konsep Rehab Hati Qur'ani. Jadi kenapa Rehab Hati Qur'ani, tidak ruqyah syariah saja? Di sini Rehab Hati berfungsi atau bergerak di bidang tazkiyatun nufus, Bapak Ibu semuanya, atau rehabilitasi hati. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah bangunan yang baik, maka yang harus kita lakukan adalah menghancurkannya terlebih dahulu, ya. Ketika kita ingin merenovasi gedung ini menjadi 50 tingkat misalkan, apa yang harus kita lakukan adalah membuat fondasi yang kokoh. Ini dia, ini mau tidak mau harus dilakukan. Setelah bangun fondasi yang kokoh, baru kita buat lantai pertama, lantai kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebuah bangunan, sebuah renovasi tidak bisa berlanjut sebelum kita menghancurkan bangunan yang pertama.
Meskipun kita sangat menyayangkan, ya. Kita harus hancurkan tersebut pemahaman lama dan dibangun kembali pemahaman yang baru, ya. Berdasarkan apa pemahaman yang baik? Bukan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan cerita, tapi berdasarkan dalil yang kokoh, dalil yang kuat berdasarkan Quran dan Sunnah, ya. Tolak ukurnya adalah Quran dan Sunnah. Baik, kemarin sudah kita bahas ada 5 konsepsi dalam rehab hati Qurani. Yang pertama, kita pahami terlebih dahulu tentang teorinya, teoretikal, ya, tentang hakikat kesembuhan, ya, yang pada intinya bahwasannya Anda akan sembuh ketika Anda sudah ridho. Kita ridho Allah sebagai Rabb kita ridho Islam sebagai agama kita, dan kita ridho Muhammad sebagai Rasul kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridho dengan syariat Islam ini. Baru ketika kita ridho kepada Allah, Allah akan ridho kepada kita semuanya. Teman-teman semuanya, ini bukan sebuah kalimat yang sederhana, karena inilah sebuah mutiara yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah puncak kesembuhan pada intinya. Kita memiliki banyak persoalan, memiliki banyak penyakit, dari penyakit rohani dan penyakit jasadi. Kebanyakan dari kita, seperti yang telah saya bahas sebelumnya, sibuk mengobati jasmani, fisik. Padahal yang harus diobati pertama kali adalah ruhaninya. Kenapa demikian? Sakit dalam jasad kita adalah alarm dari kolbu kita. Itu sebuah alarm. Kenapa? Karena dalam kolbu kita ada yang sakit. Hati kita sakit, Bapak Ibu semuanya. Makanya jasadnya sakit. Karena kita tidak sadar bahwa hati kita sakit, kolbu kita sakit, maka Allah beritahukan melalui sakitnya jasad kita. Demikian, ya. Jadi ketika rohaninya sembuh nanti, maka jasadnya sembuh perlahan-lahan insya Allah. Ketika kita sibuk mengobati jasad, maka tidak akan menemui akhir, karena sumber penyakitnya ada di kolbunya. Ini dia makna konsepsi teori rehab hati dalam tazkiyatun nufusnya, ya. Makanya insya Allah pagi ini kita akan lakukan tazkiyah terlebih dahulu. Kita pahami terlebih dahulu apa yang sebetulnya harus diobati pertama kali. Baik, itu dia dalam konsepsi dan teori. Ini ada di poin ke-1 dan ke-2, ya. Kemudian yang ketiga ada simulasi atau demonstrasi. Kita melihat bahwa Al-Quran berefek kepada jasad seseorang. Jasadnya bergetar, ya. Kolbu bergetar, jasad bergetar. Itu dia, itu efek. Baik, berikutnya ada aplikasi dan praktik. Jadi Bapak Ibu sebentar lagi sekitar jam 9 jam 10 nanti kita akan praktik. Untuk mempraktek semuanya, saya akan ajak Bapak Ibu mempraktekkan membacakan Al-Quran sambil menyentuhkan tangannya dan lihat reaksinya, ya, dengan bacaan-bacaan yang sehari-hari kita lakukan, disertai niat dan keyakinan yang baru. Baik, berikutnya nanti di sesi akhir ada diskusi interaktif dan self healing. Ya, ini juga yang tidak kalah pentingnya karena porsinya lebih besar. Ya, seperti kita lihat di layar. Pertama 70% adalah tazkiyah. Tazkiyah apa? Tazkiyah hati, ya, tazkiyatun nufus. Kemudian 5%-nya adalah ruqyah syariahnya, terapi Al-Qur'annya. Kemudian 25% adalah istiqomah dalam ruqyah mandirinya, terapi mandirinya di rumah, dan 10%-nya lagi hijrah. Ya, 10%-nya lagi kita harus hijrah. Jadi seseorang tidak akan sembuh dengan ruqyah syariah, Bapak Ibu semuanya. Tidak akan sembuh dengan sunnah kalau dia tidak mau hidup nyunnah, begitu. Minimal dia sudah mulai mencintai sunnah dan tidak membenci orang-orang yang menebarkan sunnah. Dan kemarin juga sudah saya jabarkan tentang keberadaan kolbu kita, ya, bahwasanya dalam kolbu kita itu ada berapa? Berapa fitrah? 3 fitrah. Dalam kolbu yang sehat ada keinginan untuk dekat dengan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ada keinginan untuk mempertahankan diri, semangat hidup, ya. Yang berikutnya ada keinginan untuk
memiliki keturunan untuk melestarikan jenis. Ya, itu dia. Untuk menikah, untuk punya anak, untuk mencetak generasi-generasi tauhid yang beribadah kepada Allah sebagai warisan kepada Allah. Ya, itu dia. Kemudian juga kita sudah lihat kemarin secara teoretikal bahwasannya di dalam jantung biologis kita ada jantung spiritual yang merupakan inti dari seluruh kehidupan. Ketika jantung spiritual ini sembuh, maka jasadnya perlahan-lahan akan sembuh. Berikutnya kita sudah mengetahui juga sebab-sebab dan ciri gangguan jin. Sebab-sebab masuknya apa saja sudah kita bahas kemarin. Ada kesyirikan, anarkisme setan, jin keturunan, menyerupai setan, kebodohan kita sendiri, kemudian dari orang yang hasad, runtuhnya benteng hati, menyelisihi sunnah, ya, dikirim oleh tukang sihir, ataupun ritual-ritual pengisian ilmu hitam, syahwat, marah, dan sedih dan takut yang berlebihan juga bisa menimbulkan masuknya setan ke dalam diri kita. Juga perilaku-perilaku sering ke dukun. Kita mungkin di zaman modern ini sudah tidak mau lagi pergi ke dukun hitam, Pak, ya. Mungkin Bapak berpikir berulang-ulang untuk pergi ke dukun yang melakukan ritual-ritual, tapi akan terjebak masuk ke dukun-dukun putih. Bapak Ibu semuanya, ya. Dan kemarin juga sudah kita lihat ciri-ciri dukun, ya. Ada beberapa ciri di situ. Ada 17 ciri, ya. Kemudian kita juga sudah lihat ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Ini dilihat kembali kemarin yang belum konsentrasi. Ada gangguan pada psikis, gangguan emosi, ya, emosi yang tidak stabil, ragu, was-was, cemas, penakut, paranoid, tidak fokus, pelupa. Kemudian gangguan pada ibadah, lupa rakaat sholat, tidak khusyuk. Kemudian juga sesak napas saat baca Quran, ya. Kemudian juga sering melihat penampakan, ya. Kemudian suka mendengar bisikan, ya. Kemudian juga depresi, linglung, gila, jomblo menahun, ya, sulit dapat jodoh, ya. Kemudian sudah dapat jodoh cerai, kawin cerai, ya. Ini adalah sudah menjadi masalah nasional, Bapak Ibu semuanya. Sudah menjadi masalah nasional. Dan Al-Quran ini bukan hanya solusi nasional, tapi solusi internasional. Rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin. Baik, berikutnya juga ada galau, teman-teman yang suka galau, hati yang lemah, minder, sedih berlebih, sering menghayal. Itu ada ciri-ciri gangguan jin yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian ciri-ciri pada fisik, ada jantung sering berdebar, sesak napas, sakit menahun, vertigo, migrain, mendengung di telinga, sakit gigi, rambut rontok, panas, ketombe, hipertensi, jantung bocor, jantung koroner, paru basah, kanker darah, eksim, pengapuran, bel pasti, stroke, asam urat, sakit pegel, kedut-kedutan, mencium bau atau bau wangi atau bau busuk di rumah tanpa ada bendanya, wujudnya, melakukan tindakan di luar kendali. Kemudian juga gangguan keguguran, masalah rahim, sesar, lambung, pendarahan akut, sakit bekas operasi yang tidak kunjung sembuh, bekas kecelakaan, ginjal, usus buntu, wasir, tidak bisa melakukan gerakan sholat, kerusakan saraf, stroke, sulit sakaratul maut, impotensi, mandul, ya. Ini dia, hampir keseluruhan penyakit, betul tidak Bapak Ibu semuanya? Ini saya bukan tukang obat, Pak, ya. Jadi, namun Masya Allah, ternyata seluruh penyakit psikis dan jasad ini sembuh dengan Al-Quran, Bapak Ibu semuanya, ya. Bahkan kita pun bisa melakukannya. Ini dia, menarik sekali. Kemudian juga gangguan pada tidur, insomnia, susah bangun tidur, tindihan, mimpi buruk, mimpi loncat dari ketinggian, gigi gemeretak saat tidur, mimpi di kuburan, mimpi yang jadi nyata, mimpi diperkosa setan, bahkan kristenisasi gaib, pemurtadan gaib, anak-anak yang hiperaktif, autis, indigo, pembantah, tidak mau sholat, tidak mau belajar Quran, pemarah, dan nangis di waktu-waktu tertentu. Ini adalah hal-hal yang disebabkan oleh setan di dalam kolbu kita. Di mana? Kolbu itu di mana kemarin? Jantung. Di mana lagi? Di dalamnya. Nah, di situ Bapak Ibu semuanya. Kemarin kita juga sudah lakukan simulasi, ya. Baik. Kemudian kemarin pun kita sudah bahas bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan. Rahasianya sudah saya kemukakan, ada 5. Yang pertama, kualitas bacaan yang dikeraskan, adanya niat untuk menyembuhkan, untuk mengobati. Kemudian harus ada teknik, mana dengan 5 teknik dasar dengan membacakannya sebagai terapi,
dengan menyentuhnya, dengan menekan di titik-titik peredaran darah, kemudian menepuknya, mengusap dan meniup. Sederhana sekali. Itu hal-hal yang pernah dilakukan Rasulullah. Kemudian yang lebih penting daripada itu adalah kita harus kenal dulu siapa musuh kita. Karena kita akan berantem dengan dia, akan memusuhi mereka. Ya, kemudian juga kita akan mengenal hari ini, persis pagi ini, perisai yang ada di dalam musuh Bapak Ibu semuanya. Seandainya saya ingin meruqyah beliau Bapak, ya, meruqyah Pak Rahmat. Apa yang harus saya persiapkan? Pertama, bacaan yang baik, satu. Yang kedua, niat untuk menyembuhkan beliau, niat yang ikhlas, dan beliau pun sudah ikhlas berniat untuk disembuhkan di terapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya harus punya tekniknya. Oh, Pak Rahmat ini sakit jantungnya, saya harus sentuh tepat di jantungnya. Baik. Yang ketiga, kita harus kenal musuh kita. Musuh saya ini bukan Pak Rahmat, bukan dukun yang membuat Pak Rahmat sakit, atau bukan tetangga yang hasad kepada Pak Rahmat, bukan. Sehingga tidak ada hubungan sama sekali kita dengan dukun. Sehingga nanti ketika saya sentuh, jinnya bicara menyebutkan orang-orang yang menyakiti dia, saya tidak butuh informasi itu sedikit pun. Justru yang bicara itu adalah musuh saya secara pribadi ataupun secara umum, secara keseluruhan. Itu musuh Allah yang ada di dalam tubuh ini yang membuat sakit. Kita serang setan tersebut, bukan serang dukunnya, juga bukan menyerang Pak Rahmatnya. Ya, jadi kita fokus kepada musuh kita yang sebetulnya setan yang ada di dalam dirinya. Ketika setan sudah keluar dari jantungnya, dari jantung spiritualnya, dari kolbunya, maka jasadnya akan sembuh. Kalau itu adalah penyakit psikis, ya, sembuh seketika Bapak Ibu semuanya. Ngantuknya hilang, gelisahnya hilang, ketakutannya hilang, baik, gilanya hilang, misalkan. Tapi kalau sudah menyangkut jasad, misalkan tangannya putus, itu tidak bisa disambung lagi, ya, tidak bisa, beda Pak. Kalau misalkan sudah ada tumor yang yang pecah, stadium 4, ya, atau kanker payudara, itu tidak akan kembali mulus seketika, tidak. Harus ada proses regenerasi sel. Maka disinilah butuh herbal, ya. Karena yang disembuhkan di sini teman-teman adalah sumber penyakitnya di mana? Di dalam kolbu. Baik, yang kelima Bapak Ibu semuanya, hancurkan perisai-perisai di dalam diri dia. Banyak perisai Pak di dalam diri manusia itu. Nah, ini baru akan sempurna. Saya ulangi ya Bapak Ibu semuanya, seandainya ini musuh saya, baik. Sekarang saya ibaratkan ini musuh saya. Saya punya samurai yang tajam, bacaan yang tajam. Baik. Yang kedua, saya punya kekuatan niat yang dahsyat. Tangan saya sehat, jiwa saya sehat, sehingga cengkeraman saya kuat. Samurai yang tajam, Pak Rahmat jangan lari dulu. Kemudian samurai saya tajam, pegangan saya kuat, ya. Kemudian saya punya teknik Pak untuk memainkan pedang ini. Yang harus kita ketahui berikutnya adalah di mana titik kelemahannya, betul kan? Tebas lehernya, betul nggak? Jangan tebas tangannya. Barangkali tangan kanan kirinya memegang pistol dan nembak saya. Baik. Yang kelima Bapak, hancurkan perisai di lehernya. Ini dia, ya. Meskipun pedangnya tajam, baik, tangannya kuat, apalagi tekniknya ampuh, tahu kelemahannya, tapi kita tidak mempedulikan perisai-perisai di dalam dirinya, maka samurai ini tidak akan pernah tembus. Inilah sebuah ibarat peruqyah yang tiap hari meruqyah pasien tidak ada bekasnya, karena terhalang sesuatu, terhijab Bapak Ibu semuanya. Apa perisai ini? Yang sesuatu yang menghijab bumi dan langit, yang menghijab doa, apa saja. Yang terbesar adalah kesyirikan, tentu saja, kesyirikan. Jadi selama seseorang tersebut belum bertaubat, selama seseorang tersebut, selama Pak Rahmat ini masih memiliki dendam di hatinya, memiliki ambisi-ambisi dunia, ya, kemudian belum memikirkan kehidupan akhirat, ya, itu maka perisai ini tidak akan tembus. Maka inilah yang harus saya hancurkan terlebih dahulu kepada calon-calon praktisi ruqyah ataupun pasien. Baik teman-teman, sudah paham insya Allah ya. Ini dia 5 kondisi bagaimana kesembuhan dengan ruqyah syar'iyah. Jadi meskipun bacaan Bapak baik, tapi kolbunya terluka, misalkan Bapak, ya, ibu-ibu misalkan di belakang, bacaannya sudah baik, sudah mirip Toha Al-Junaid,
mendayu-dayu luar biasa, tahsinnya baik, tajwidnya baik, tapi hatinya luka. Bisa nggak menterapi? Tidak, karena hati dia sendiri sakit. Bagaimana menghancurkan perisai ini? Itu tadi, kita harus rela melepaskan jubah-jubah masa lalu kita. Nah itu dia. Karena kita itu memang akan berubah, betul nggak Bapak Ibu semuanya? Ada fase di mana kita tersentuh oleh sesuatu yang menggetarkan kolbu kita dan meruntuhkan kesombongan di dalam kolbu kita. Tidak peduli siapapun yang melakukan itu kepada diri kita, baik anak-anak atau tetangga yang tidak kenal atau mungkin seorang yang berpengaruh. Ya, mari kita menuju cahaya, Bapak Ibu semuanya. Mari kita rekonstruksi kembali kolbu kita. Ya, kita kembali kenali konsep mahabbah di dalam jiwa kita, konsep cinta yang sebenarnya. Kita kenali bagaimana kekuatan taubatan nasuha bagi kesembuhan. Kita akan lihat bagaimana memaafkan dengan sempurna dan korelasinya dengan kesembuhan. Fokus, sabar dan sholat, mengingat kematian dan menciptakan perubahan. Ya, kita lihat yang pertama adalah konsep mahabbah, Bapak Ibu semuanya. Ya, apa? Wah, ini mohon maaf tidak bisa, ini harus dibawa ke guru saya, katanya begitu, di puncak sana. Begitu ya. Ini harus dibawa ke Jawa Timur. Kenapa? Terlalu berat ini. Setannya terlalu berat. Setan dia kalah dengan setan yang ada dalam diri pasien. Pernah nggak melihat dukun mengobati dan dukunnya muntah darah? Ya. Atau terpental. Itu setan dukun itu lebih lemah. Setan dalam diri pasien lebih kuat. Seorang praktisi ruqyah, Bapak Ibu semuanya, tidak akan pernah menemukan setan yang berat, karena di belakang dia, di belakang seorang peruqyah syariah itu para malaikat dan Allah Azza wa Jalla. Dahsyat, tidak akan pernah terkalahkan. Bahkan menyentuh pun setan ini berpikir ribuan kali, Bapak Ibu semuanya ya. Ini. Namun itu tadi, kita harus rela melepaskan jubah-jubah masa lalu kita. Nah itu dia. Karena kita itu memang akan berubah, betul nggak Bapak Ibu semuanya? Ada fase di mana kita tersentuh oleh sesuatu yang menggetarkan kolbu kita dan meruntuhkan kesombongan di dalam kolbu kita. Tidak peduli siapapun yang melakukan itu kepada diri kita, baik anak